Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azunur Maulida Katrisna dengan NPM 2310309. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum sivil law untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan hukum. Pertama-tama, sebelum kita membahas mengenai sivil law, kita harus mengetahui apa itu sistem dan hukum. Nah, sistem itu sendiri merupakan sebuah tuntutan yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling terikat satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan, sehingga masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan hukum itu sendiri merupakan kaidah yang berbentuk peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memiliki sifat memaksa dan mengikat, berisi larangan atau perintah yang wajib dipatuhi, dan ada sanksi tegas bagi seseorang yang melanggarnya. Itu untuk terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan. Kemudian, pengertian sivil law itu sendiri merupakan sistem hukum yang berakar dari tradisi hukum Romawi dan diorganisir dalam bentuk kode atau undang-undang tertulis. Nah, sistem ini tuh menekankan pentingnya kodifikasi hukum di mata semua peraturan dan norma hukum disusun secara sistematis dalam sebuah dokumen resmi. Dalam sivil law ini, undang-undang menjadi sumber utama hukum dan hakim berfungsi sebagai penafsir undang-undang. Untuk prinsip sistem hukum sivil law itu sendiri, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan disusun secara sistematik dan dikodifikasi atau kompilasi tertentu. Nah, prinsip ini tuh dianut bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini sendiri dapat diwujudkan kalau tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dalam peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Kemudian, pengertian sivil law menurut para ahli, menurut Friedman, bahwa sistem hukum sivil law ini adalah sistem hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau kodifikasi hukum, bukan pada keputusan hakim seperti dalam sistem hukum common law. Nah, hakim hanya menerapkan hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, bukan menciptakan hukum baru. Sedangkan menurut Sudikno Mirtokusumo, bahwa sivil law ini menempatkan undang-undang sebagai pusat dari segala sumber hukum, sehingga hakim tidak berwenang menciptakan hukum baru. Nah, hakim di sini bertugas menafsirkan dan menerapkan peraturan yang sudah ada untuk menyelesaikan suatu perkara. Selanjutnya, mengenai sejarah sistem hukum sivil law, saya coba bagi menjadi 5 fase. Yang pertama ada fase reformasi hukum Romawi, dimulai sejak berlakunya The 12 Tables di tahun 450 sebelum Masehi, diikuti oleh terbentuknya kompilasi hukum Justinian sekitar tahun 534 Masehi. Yang kedua ada fase hukum kematangan Romawi, terjadi sejak berlakunya Corpus Juris Civilis di abad 6 Masehi. Yang ketiga ada fase kebangkitan kembali hukum Romawi, terjadi sejak abad 11 Masehi. Nah, fase ini tuh memulai berlakunya Corpus Juris Civilis setelah setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Yang keempat ada fase resepsi hukum Romawi, dimulai sekitar abad 16 Masehi sejak hukum Romawi khususnya Jus Commune diberlakukan di seluruh penjuru Eropa. Nah, pusat pendidikan hukum pada abad 16 sebelum Masehi dan 17 ini diperpindah dari Prancis ke Belanda. Kemudian yang kelima ada fase resepsi kodifikasi, terjadi tidak lama setelah berlakunya Kode Napoleon di Prancis. Nah, beberapa negara di Eropa, bahkan di benua lain itu mulai memberlakukan Kode Napoleon dengan beberapa perubahan dan penyusuannya sendiri. Nah, untuk terkait tadi Corpus Juris Civilis di sini tuh merupakan suatu kompilasi hukum yang disusun oleh ahli hukum Romawi, yang ini Upanius, Papianinius, dan Gius atas arahan dan petunjuk dari Raja Bizantin yaitu Justinius pada abad ke-6 Masehi, sehingga biasa pula disebut sebagai hukum Justinius. Nah, Corpus Juris Civilis itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada The Institute, atau sebuah risalah sistematis berupa buku ajar kecil yang dimaksudkan pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum. Yang kedua ada The Digest atau Pendek Digest atau Pendek adalah bagian terpenting dari sebuah Corpus Juris Civilis, karena bagian ini tuh merupakan kompilasi dari beberapa pendapat yuris Romawi yang telah distunting, disusun berdasarkan judul atau kategori yang diambil pada zaman klasik sampai pada abad ke-3 Masehi. Yang ketiga ada The Code. Kode ini merupakan sebuah aturan hukum termasuk maklumat juga keputusan yang dimulai dari zaman Hadrian yang disusun secara kronologis, dan masing-masing judulnya ini bisa dilacak evolusinya dari berbagai konsep, di mana fakta-fakta di sini merupakan sebuah perkara yang dapat dibedakan dari fakta yang serupa dalam kasus sebelumnya. Yang keempat ada The Novels, kumpulan aturan yang dibuat oleh Justinian itu sendiri didasarkan pada koleksi pribadi yang disebarluaskan pada 553 Masehi dan 544 Masehi. Nah, kemudian di sini ada peta sebaran negara yang menganut sistem hukum sivil law. Di sini yang pertama itu ada pada Amerika bagian selatan, ada Brazil, Kanada, kemudian ada benua Eropa, kemudian di Afrika itu hanya beberapa negara saja, hanya 3 negara yang menganut sistem sivil law. Kebanyakan itu mix system. Kemudian ada di negara Asia, ada Jepang, Vietnam, Kamboja. Nah, sedangkan Indonesia sendiri itu menganut sistem
mix gitu. Ada civil law, hukum adat, juga hukum muslim. Nah, yang paling banyak tersebar itu di benua Eropa seperti Prancis, Belgia, Jerman, Spanyol, Italia, Belanda. Kemudian, ciri-ciri sistem hukum civil law itu sendiri, yang pertama ada sistem hukumnya terkodifikasi karena hukum dikelompokkan secara sistematis ke dalam kitab-kitab undang-undang atau kodifikasi dan atau kompilasi hukum. Misalnya seperti kitab undang-undang hukum perdata, pidana, dan juga kitab hukum dagang. Nah, yang kedua, hakim tidak terikat pada presiden. Maksud di sini, putusan hakim itu atau tidak mengikat hakim lain pada perkara berikutnya, sehingga hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam beberapa kasus yang serupa. Ciri selanjutnya itu sistem peradilan bersifat inkuisitorial atau hakim mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengarahkan atau memutus suatu perkara. Nah, di sini hakim bersifat aktif untuk menemukan fakta hukum yang baru dan cermat dalam menilai bukti-bukti. Selanjutnya, sumber hukum civil law yang pertama itu berasal dari undang-undang. Merupakan aturan dasar yang mengikat dan dibentuk oleh lembaga legislatif dan disetujui oleh presiden untuk mengatur kehidupan bersama, mencapai tujuan negara, dan menjaga konsistensi politik hukum. Di sini undang-undang berfungsi sebagai pedoman atau aturan main bagi rakyat dan pemerintah dalam menjalankan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah dari kebiasaan atau norma-norma hukum yang berlaku dan berkembang di kehidupan masyarakat yang diterima dan diakui oleh anggota masyarakat itu sendiri sebagai hukum yang mengikat. Kemudian yang ketiga ada jurisprudensi, merupakan sebuah keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang, dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Selanjutnya, kelebihan atau sisi positif dari sistem hukum civil law ini, yang pertama, hakim lebih terbatas dan objektif karena hakim di sini menerapkan hukum yang sudah tertulis, bukan menciptakan hukum baru. Yang kedua, adanya penggolongan sistem Eropa kontinental dalam dua bidang gitu, hukum private dan hukum publik. Yang ketiga, sistem hukum tertulis karena sistem hukum yang tertulis dan terkodifikasi itu sendiri, sehingga ketentuan yang berlaku ini dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi atau yang terjadi di masyarakat. Nah, adanya perbuatan undang-undang yang baru menyesuaikan perkembangan masyarakat. Kemudian yang kelima, penyelesaian sebuah perkara selalu berpegang teguh pada undang-undang, sehingga putusannya itu diharapkan dapat bersifat objektif. Kemudian, kekurangan atau sisi negatif dari sistem hukum civil law itu sendiri, karena sistemnya ini yang terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, karena hakim itu harus tetap berpegang teguh pada undang-undang yang sudah berlaku. Nah, yang kedua, hakim hanya berfungsi sebagai menetapkan atau menafsirkan peraturan dalam batas-batas dan kewenangannya sendiri. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, sistem hukum civil law ini merupakan sebuah sistem hukum yang berakar dari hukum Romawi yang menempatkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum tertinggi. Seluruh aturan disusun secara sistematis dalam bentuk kodifikasi seperti KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang, sehingga hukum mudah dipahami dan diterapkan. Dalam sistem ini, hakim tidak terikat pada presiden dan hanya menafsirkan serta menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang. Nah, proses peradilannya itu bersifat inkuisitorial, di mana hakim berperan aktif mencari kebenaran material dan mengarahkan di jalannya persidangan. Civil law ini memiliki kelebihan berupa kepastian hukum, keteraturan, dan objektivitas. Tapi kelemahan di sini itu sistemnya cenderung kaku dan sulit menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga secara keseluruhan sistem ini memberikan dasar hukum yang kuat, tertata, dan menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Sekian pembahasan mengenai materi sistem hukum civil law. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.